Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual semuanya, selamat datang kembali di channel Warisan Cakrawala TV. Pernahkah Anda mendengar tentang sosok yang diyakini akan muncul di akhir zaman dan membawa perubahan besar? Sosok yang penuh misteri dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pewayangan Jawa. Dialah Satrio Piningit. Dalam bayang-bayang candi kuno dan alunan gamelan yang mistis, kita akan menjelajahi dunia pewayangan dan mengungkap rahasia di balik sosok Satrio Piningit. Siapa sebenarnya dia? Apa saja tanda-tanda kemunculannya? Dan apa yang akan terjadi ketika dia hadir di tengah-tengah kita? Selama berabad-abad, sosok Satrio Piningit telah menjadi subjek berbagai mitos dan legenda. Dikisahkan, dia adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan muncul di saat negeri sedang mengalami krisis. Namun banyak pertanyaan yang masih belum terjawab tentang sosok yang satu ini. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas 5 fakta mengejutkan tentang Satrio Piningit yang jarang diketahui. Fakta-fakta yang akan membuat Anda semakin penasaran dengan sosok misterius ini. Yuk simak video ini sampai habis. Dalam berbagai ramalan dan kepercayaan Jawa, kemunculan sosok Satrio Piningit seringkali dikaitkan dengan berbagai tanda alam dan sosial yang dianggap sebagai pertanda akan datangnya perubahan besar. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ramalan-ramalan kuno sering mengaitkan kemunculan Satrio Piningit dengan peristiwa alam dahsyat, seperti gempa, bumi besar dan letusan gunung berapi yang dahsyat. Peristiwa-peristiwa ini dianggap sebagai pertanda alam sedang mengalami guncangan hebat dan membutuhkan sosok pemimpin yang kuat untuk menyelamatkannya. Kedua, perubahan iklim yang drastis. Beberapa ramalan juga menyebutkan perubahan iklim yang ekstrim, seperti banjir bandang, kekeringan berkepanjangan atau badai besar sebagai tanda akan datangnya zaman baru. Ketiga, fenomena langit. Selain gempa bumi dan perubahan iklim, fenomena langit seperti gerhana matahari total, hujan meteor yang sangat intens, atau kemunculan benda langit yang tidak biasa juga sering dikaitkan dengan tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit. Keempat, perang dan konflik. Konflik bersenjata, baik dalam skala kecil maupun besar, sering dianggap sebagai pertanda akan datangnya perubahan besar. Kelima, kerusuhan dan demonstrasi. Aksi-aksi massa. Demonstrasi dan kerusuhan juga dapat menjadi tanda ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi yang ada dan menjadi pemicu perubahan. Keenam, ketidakstabilan politik. Pergantian pemimpin yang sering korupsi dan ketidakadilan sering dikaitkan dengan tanda-tanda akan datangnya sosok pemimpin yang baru dan lebih baik. Ketujuh, kemunculan tokoh spiritual. Sebelum kemunculan Satrio Piningit, seringkali muncul tokoh-tokoh spiritual yang memiliki kemampuan khusus dan menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan. Kedelapan, kebangkitan nilai-nilai luhur. Adanya peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan persaudaraan juga dianggap sebagai pertanda baik. Kesembilan, mimpi dan firasat. Banyak orang yang percaya bahwa mereka akan mengalami mimpi atau firasat yang berhubungan dengan kemunculan Satrio Piningit. Penting untuk diingat bahwa ramalan tentang kemunculan Satrio Piningit bersifat simbolik dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Tanda-tanda yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari berbagai ramalan yang ada. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Kekuatan-kekuatan ini bukan hanya sekadar mitos, tetapi juga menjadi simbol dari kepemimpinan yang bijaksana dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa kekuatan supranatural yang sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Pertama, pengendalian alam. Satrio Piningit digambarkan mampu mengendalikan alam semesta.
Ia dapat memanggil hujan, menghentikan badai, atau bahkan mengendalikan kekuatan angin. Kedua penyembuhan, dengan kekuatan batinnya, Satrio Piningit mampu menyembuhkan segala jenis penyakit, baik fisik maupun psikis. Ketiga kekebalan, tubuhnya kebal terhadap senjata dan sihir, membuatnya menjadi sosok yang sangat sulit untuk dikalahkan. Keempat, pengetahuan luas. Satrio Piningit menguasai berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu perang, politik, hingga ilmu spiritual. Kelima, kebijaksanaan. Ia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit dan kompleks. Keenam, pemahaman mendalam tentang manusia. Satrio Piningit memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia, sehingga ia mampu memimpin dengan bijaksana dan adil. Ketujuh, aura kepemimpinan. Satrio Piningit memancarkan aura kepemimpinan yang kuat, sehingga ia mampu memikat hati rakyat dan menjadi panutan. Kedelapan, kemampuan berpidato. Ia memiliki kemampuan berpidato yang sangat baik, sehingga mampu membujuk dan menginspirasi orang banyak. Kesembilan, kemampuan diplomasi. Satrio Piningit mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, baik itu teman maupun musuh. Kesepuluh, pengetahuan tentang dunia gaib. Satrio Piningit memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia gaib dan mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Ke-11, perlindungan dari makhluk halus. Ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya dari serangan makhluk halus. Kekuatan supranatural yang dimiliki, Satrio Piningit bukan hanya sekedar kemampuan fisik, tetapi juga simbol dari kepemimpinan yang ideal. Kemampuannya mengendalikan alam, menyembuhkan penyakit, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, menggambarkan sosok pemimpin yang mampu mengatasi segala tantangan dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Sosok Satrio Piningit tidak berdiri sendiri dalam jagat pewayangan Jawa. Ia seringkali dikaitkan dengan berbagai tokoh penting lainnya, baik sebagai keturunan, teman maupun musuh. Hubungan-hubungan ini memberikan dimensi yang lebih kaya pada kisah Satrio Piningit dan memperkuat posisinya sebagai sosok sentral dalam pewayangan. Pertama, darah kesatria. Dalam beberapa versi cerita, Satrio Piningit digambarkan sebagai keturunan langsung dari Pandawa, 5 bersaudara yang terkenal dalam pewayangan. Hal ini menjadikan Satrio Piningit memiliki darah kesatria yang mengalir di dalam dirinya, mewarisi keberanian, keadilan, dan kecerdasan para leluhurnya. Kedua, misi melindungi kebenaran. Sebagai keturunan Pandawa, Satrio Piningit memiliki misi untuk melindungi kebenaran dan menegakkan keadilan, seperti halnya para Pandawa yang berjuang melawan kejahatan. Ketiga, simbolisme. Hubungan dengan Pandawa memberikan simbolisme yang kuat, yaitu perjuangan antara kebaikan dan kejahatan yang terus berulang dalam sejarah. Keempat, kekuatan jahat. Musuh bebuyutan Satrio Piningit seringkali digambarkan sebagai kekuatan jahat yang ingin menguasai dunia. Musuh ini bisa berupa raksasa, dewa jahat, atau bahkan kekuatan negatif yang abstrak. Kelima, penguasa yang zalim. Selain kekuatan jahat, Satrio Piningit juga seringkali berhadapan dengan para penguasa yang zalim dan tidak adil. Mereka berusaha menghalang-halangi misi Satrio Piningit untuk membawa perubahan. Keenam, konflik ideologi. Konflik antara Satrio Piningit dan musuh-musuhnya seringkali mencerminkan konflik ideologi antara kebaikan dan kejahatan, serta antara kebenaran dan kepalsuan. Ketujuh, pahlawan tak terlihat. Dalam beberapa versi cerita, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang berperan penting dalam Perang Bharatayuddha, namun tidak secara langsung ikut berperang. Ia lebih berperan sebagai penasihat spiritual bagi para Pandawa, atau sebagai kekuatan yang mendukung mereka dari belakang. Kelapan, kemenangan kebenaran. Peran Satrio Piningit dalam Perang Bharatayuddha menegaskan kembali misinya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemenangan Pandawa
dalam perang tersebut juga menjadi simbol kemenangan kebaikan atas kejahatan. Kesembilan, ramalan masa depan. Keterlibatan Satrio Pininggit dalam Perang Baratayuda seringkali dikaitkan dengan ramalan-ramalan tentang masa depan, di mana ia akan kembali muncul untuk membawa perubahan besar. Ke-10, Baladewa. Satrio Pininggit seringkali diibaratkan sebagai Baladewa, saudara Kresna yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ke-11, Arjuna. Dalam beberapa versi cerita, Satrio Pininggit memiliki hubungan yang dekat dengan Arjuna, salah satu Pandawa yang terkenal, akan kepandaiannya dalam memanah. Ke-12, Semar. Semar, seorang tokoh bijaksana dalam pewayangan, seringkali menjadi guru spiritual bagi Satrio Pininggit. Hubungan Satrio Pininggit dengan tokoh-tokoh lain dalam pewayangan tidak hanya memperkaya kisah, tetapi juga mengandung simbolisme yang mendalam. Melalui hubungan-hubungan ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang nilai-nilai luhur seperti persaudaraan, kepemimpinan, dan perjuangan untuk kebenaran. Di manakah sebenarnya tempat kelahiran sosok legendaris Satrio Pininggit? Pertanyaan ini telah menjadi misteri yang membingungkan banyak orang selama berabad-abad. Berbagai ramalan dan kepercayaan tradisional Jawa memberikan petunjuk yang beragam mengenai tempat kelahiran sosok yang dinantikan kedatangannya ini. Sebagian besar, ramalan sepakat bahwa Satrio Pininggit akan lahir di tanah Jawa. Pulau Jawa, dengan kekayaan sejarah, budaya, dan tempat-tempat keramatnya, dianggap sebagai tempat yang paling memungkinkan bagi kemunculan sosok Sakti Mandraguna ini. Tanah Jawa dipandang sebagai pusat spiritualitas dan mistisisme di Nusantara, sehingga sangat cocok menjadi tempat kelahiran seorang pemimpin spiritual seperti Satrio Pininggit. Beberapa tempat suci di Jawa sering dikaitkan dengan tempat kelahiran Satrio Pininggit. Di antaranya adalah: pertama, gunung-gunung berapi, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan gunung-gunung berapi lainnya di Jawa dianggap sebagai tempat yang sakral dan memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Banyak orang percaya bahwa energi spiritual yang kuat dari gunung-gunung ini dapat menjadi pemicu kelahiran sosok seperti Satrio Pininggit. Kedua, candi-candi kuno. Candi Borobudur, Prambanan, dan candi-candi lainnya juga sering dikaitkan dengan tempat kelahiran Satrio Pininggit. Candi-candi ini dianggap sebagai pusat peradaban kuno dan menyimpan energi spiritual yang kuat. Ketiga, hutan-hutan kuno. Hutan-hutan kuno di Jawa, seperti hutan Alas Roban atau Alas Ketu, juga dianggap sebagai tempat yang mistis dan penuh dengan energi spiritual. Beberapa ramalan menyebutkan bahwa tempat kelahiran Satrio Pininggit akan memiliki tanda-tanda khusus yang membedakannya dengan tempat lainnya. Tanda-tanda ini bisa berupa, yaitu mata air ajaib. Munculnya mata air dengan khasiat yang luar biasa, seperti air yang dapat menyembuhkan penyakit atau memberikan kekuatan. Kedua, bunga langka. Tumbuhnya bunga yang sangat langka dan indah di sekitar tempat kelahiran Satrio Pininggit. Ketiga, fenomena alam yang unik. Terjadinya fenomena alam yang tidak biasa, seperti cahaya misterius atau suara-suara gaib. Keempat, benda purbakala. Ditemukannya benda-benda purbakala yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Jika kita melihat peta Jawa, banyak tempat yang dianggap memiliki potensi sebagai tempat kelahiran Satrio Pininggit. Namun lokasi yang paling sering disebut adalah daerah-daerah yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi, seperti wilayah sekitar Gunung Merapi, Candi Borobudur, atau kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Solo. Tempat kelahiran Satrio Pininggit tidak hanya memiliki arti geografis, tetapi juga mengandung simbolisme yang mendalam. Tempat-tempat suci yang dikaitkan dengan kelahirannya melambangkan kekuatan spiritual, kebijaksanaan, dan kesucian. Salah satu alasan mengapa sosok Satrio Pininggit
Begitu menarik perhatian adalah karena ramalan-ramalan yang mengiringi kemunculannya. Ramalan-ramalan ini melukiskan masa depan yang cerah dan penuh harapan di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Berikut adalah beberapa ramalan yang umum dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Pertama, musnahnya kejahatan. Ramalan-ramalan umumnya sepakat bahwa dengan kemunculan Satrio Piningit, segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan akan musnah. Korupsi, penindasan, dan perpecahan akan menjadi masa lalu. Kedua, keadilan yang tegak. Keadilan akan ditegakkan tanpa pandang bulu dan setiap orang akan mendapatkan haknya. Hukum akan berjalan dengan adil dan transparan. Ketiga, kemenangan spiritual. Selain kemenangan fisik, kemenangan Satrio Piningit juga diartikan sebagai kemenangan nilai-nilai spiritual seperti kebenaran, kasih sayang, dan toleransi. Keempat, kehidupan yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan Satrio Piningit, rakyat akan hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Ekonomi akan tumbuh pesat dan kebutuhan dasar masyarakat akan terpenuhi. Kelima, alam yang lestari. Alam akan dipulihkan dan dilestarikan sehingga lingkungan hidup menjadi lebih baik. Keenam, pengembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat namun tetap seimbang dengan nilai-nilai spiritual. Ketujuh, persatuan bangsa-bangsa. Satrio Piningit tidak hanya akan membawa kedamaian bagi bangsanya, tetapi juga bagi seluruh dunia. Ia akan mampu mempersatukan berbagai bangsa dan menciptakan dunia yang damai dan harmoni. Kedelapan, solusi atas konflik global. Konflik-konflik global yang berkepanjangan akan dapat diselesaikan dengan bijaksana di bawah kepemimpinannya. Kesembilan, era baru kesatuan manusia. Kedatangan Satrio Piningit akan menandai dimulainya era baru, di mana seluruh umat manusia hidup rukun dan damai. Ke-10, simbolisme. Ramalan-ramalan tentang Satrio Piningit seringkali bersifat simbolik dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Ke-11, harapan dan aspirasi. Ramalan-ramalan ini mencerminkan harapan dan aspirasi masyarakat akan pemimpin yang adil dan bijaksana. Ke-12, dinamika zaman. Makna dari ramalan-ramalan ini dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial politik. Ramalan-ramalan tentang masa depan di bawah kepemimpinan Satrio Piningit memberikan harapan bagi umat manusia. Sosok Satrio Piningit menjadi simbol dari pemimpin ideal yang mampu membawa perubahan positif dan mewujudkan cita-cita kemanusiaan. Jadi itulah 5 fakta menarik tentang Satrio Piningit yang mungkin belum banyak Anda ketahui. Dari tanda-tanda kemunculannya yang penuh misteri, kekuatan supranatural yang dimilikinya, hingga kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, sosok Satrio Piningit memang penuh dengan keajaiban. Kita telah membahas tentang tanda-tanda alam yang menyertai kemunculannya, kekuatan supranatural yang luar biasa, hubungannya dengan tokoh-tokoh pewayangan, tempat kelahirannya yang mistis, dan ramalan tentang masa depan yang cerah. Nah, bagaimana menurut Anda tentang sosok Satrio Piningit ini? Apakah Anda memiliki pendapat atau pertanyaan lain seputar mitos dan legenda Jawa? Jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi bersama. Dan bagi Anda yang penasaran dengan cerita-cerita mistis lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kami akan terus menghadirkan video-video menarik tentang budaya, sejarah, dan misteri Nusantara. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe video ini agar semakin banyak tahu tentang sosok legendaris Satrio Piningit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.